Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum anak-anak. Mungkin bisa dirapikan kursi yang kosong di depan. Ya, terima kasih yang paling dermawan pada hari ini. Ya, Masya Allah, mempunyai semangat yang luar biasa ini. Kayaknya anak-anakku sekalian ini punya semangat yang membara untuk memulai pembelajaran hari ini. Nah, baiklah anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik. Kurang baik. Kalau laki-laki ini kenapa tidak bersuara? Bagaimana kabarnya? Apa? Oh iya, Masya Allah sekali. Baiklah, kayaknya saya ingin mengecek hadiran anak-anakku sekalian karena saya lihat ini masih banyak yang belum hadir atau mungkin saya ingin mengetahui kenapa tidak hadir ya. Saya cek dulu hadirannya. Baik, saya cek dulu. Ya, Muhammad Kelvin, Ada Pak. Endrawan Tasra, Ada Pak. Yusuf, Ada Pak. Arwidya Stuti, Hadir. Siva, Hadir. Elsa Hidayah, Hadir. Mirsa Khairat, Hadir. Sukmawati. Hadir. Ya baik, Masya Allah hari ini ada yang hadir dan ada juga yang berhalangan. Mungkin karena kondisinya kurang fit atau badannya mungkin belum mampu untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Ya, saya ingin kasih tahu kepada anak-anak sekalian, kalau ingin menuntut ilmu, kalian harus fokus, kalian harus bersemangat, kalian harus saling bertukar pikiran agar pembelajaran hari ini kalian bisa implementasikan pada kehidupan kalian masing-masing. Hal itu pesan dari Bapak. Semoga apa yang saya sampaikan, apa Bapak sampaikan itu bisa dimengerti dan bisa dimanfaatkan untuk anak-anakku sekalian. Masya Allah, anak-anakku sekalian hari ini sangat cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, siapa ketua kelas di sini? Kelvin. Oh, Kelvin ya. Kelvin ketua kelas hari ini. Iya Pak. Iya Pak Gubernur. Pesan Bapak jangan main HP ya. Kalau ada yang menjelaskan di depan jangan main HP di depan ya. Main HP di tempatnya ya. Ya, Bapak ya, bukan Kak. Ini Bapak. Oke, kepada ketua kelas saya persilakan untuk memimpin doa. Dan teman-teman sekalian, kalau ketua kelas sudah memimpin doa, jangan lagi kalian berbicara atau berdiskusi pada teman-teman kalian, karena itu bisa mempengaruhi doa yang kalian mau ingin doakan, sehingga apa pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar karena diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya baik. Kalau saya harapkan ketika sudah berdoa, anak-anak sekalian, jangan ada lagi yang berdiskusi, jangan lagi ada yang bercerita, jangan lagi ada yang ganggu, jangan lagi yang saling membuli ya. Nah, kepada ketua kelas saya persilakan untuk mengikuti doa hari ini. Sebelum kita mulai maka baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, Masya Allah. Karena sudah memimpin doa hari ini, kita akan mengetes semangatnya dulu. Bagaimana perempuannya, apa sudah siap memulai pembelajaran hari ini? Siap.
Bagaimana laki-lakinya? Apakah sudah mulai siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Siap, Pak. Kalau sudah siap, tapi saya lihat semangatnya masih belum belum membara untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita briefing dulu supaya anak-anak bisa relax, refleks untuk bisa fokus dalam memulai pembelajaran hari ini. Baik, bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak siap untuk breaking hari ini? Siap. Kenapa pemirsa? Coba bagaimana laki-laki? Siap. 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 Kalau sudah siap, saya ingin anak-anak sekalian berdiri. Anak-anakku berdiri, Bapak mohon ini loh, saya minta tolong loh sama anak-anakku supaya kalian bisa berpartisipasi memulai pembelajaran kita hari ini. Ya, nggak apa-apa. Itu ya. Oke, saya ingin anak-anakku sekalian yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Ya. Saya ingin anak-anakku yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik. Berarti cepat aja loh anak-anakku. Ya, oke. Baiklah, daripada kita berbahasa basi lama-lama, ya. Jangan kita apa ya. Kita mulai sekarang. Ya. Oke. Oke. Breakingnya itu Alright. hah? Apa? Ikut kelas? Oh ya, ikut kelas kelasnya. Ya, ikut kelas. Angkat tangan di atas. Ya. Maaf, jadi. Oi, ikut. Ya, angkat tangan di atas. Ya. Cep. Oh, sangat semangat dia ini kita kelas. Suruh di. Ya, kita kelas coba maju. Ya, coba maju supaya bisa melihat teman-teman belakang. Ya. Oke. Sikit. Angkat tangan di atas. Ya, angkat tangan di atas. Ya. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, terima kasih. Ada Pak? Ada nanti. Ya, sabar ya. Ya, terima kasih kepada saudara Kevin telah memimpin speaking kita hari ini. Nah, karena saya lihat sudah sangat semangat untuk memulai pembelajaran hari ini, apalagi ketua kelas sudah memberikan speaking yang sangat luar biasa. Oke, kita memastikan kepada anak-anak sekalian. Berarti kalau kita sudah melaksanakan doa, kita sudah melaksanakan breaking, berarti kalian sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Bagaimana saudara Kelvin? Bagaimana? Apakah sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Siap. Oh, masya Allah, sangat siap ya. Pak. Oke, terima kasih. Ya, kenapa? Murid di sini ya? Oh ya, silakan masuk. Atas nama siapa tadi? Oh, Ahmad Fikri. Ya, silakan masuk nak. Masya Allah. Nah, ya. Pak, mana dia? Ya, kalau masalah hukum nanti belakangnya. Nanti saya sampaikan sama Bu Beka karena ini Bapak ini guru agama, hanya membimbing guru ke jalan yang benar ya. Nanti Bu agama yang Bu Beka yang mengambil ahli tentang hukuman. Bagaimana saudara Pak Ketua kelas ya? Oke. Terima kasih atas partisipasinya murid-murid. Mungkin karena belibet-belibet ya wajar saja karena ada beberapa hal yang ini. Oke, karena kalau sudah siap memulai pembelajaran, tapi saya tanya dulu kepada murid yang baru datang. Saya tanya dulu kepada murid yang baru datang, Ahmad Fikri, berarti sudah mulai siap ya karena sudah datang kan? Oh iya. Kalau sudah siap berarti sudah ada semangat yang membara untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Oh iya, kasih Ahmad Fikri ya. Ya Pak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini,
saya ingin menanyakan materi minggu lalu kepada perempuannya yang mengerti atau sudah tahu, karena Bapak itu hari sempat bilang bahwa kalau setelah pembelajaran hari ini kalian harus mengulang-ulang kembali, belajar kembali apa yang Bapak telah ajarkan di kelas. Nah, kepada perempuan mungkin ada yang masih ingat materi kita minggu lalu. Beriman kepada malaikat. Oh iya, saudari Mirsa beriman kepada malaikat. beriman kepada malaikat. Kalau Ahmad Fikri saling menasehati dalam kebenaran. oh iya, saling menasehati dalam kebenaran. Saya coba tanya kepada Sukma. Beriman kepada malaikat itu contohnya itu bagaimana? Apa? Oh, meyakini adanya malaikat. Bagaimana saudara Elsa? Apa dipahami apa yang dimaksud meyakini kepada malaikat? Oh iya, sangat luar biasa dia. Dia hanya bisa menjawab apa yang sudah disampaikan kepada saudari Mirza dan Sukma. Ya, bagaimana Fikri? Apa tadi? Saling menasihati dalam kebenaran. Ya, kalau saling menasihati dalam kebenaran mungkin kita sudah ketahui dan sering kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, kayak saling menolong, memberikan dia kayak nasihat supaya tidak berbuat yang tidak diinginkan dan membimbing dia ke jalan yang benar. Oke. Karena materi minggu lalu sudah dimengerti dan sudah dipahami, kita akan memasuki materi yang akan kita mulai sekarang. Ada yang tahu materi apa yang kita akan mulai hari ini? Tidak. Oh, belum ada. Iya, Pak. Oh, saya kira sudah ada yang tahu. Oke, baik. Ada yang punya spidol? Tidak ada Pak. Oh iya, ada. Tenang. Ini wali kelasnya sangat disiplin dia. Ya, maksudnya wakil ketua kelas. Ya, maaf ya, mungkin Bapak Nabok. Ya. Materi kita hari ini saya sudah tampilkan di TV, yaitu Disusun oleh berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Itu materi kita hari ini. Tapi saya ingin tanya kepada anak-anakku sekalian. Mungkin sudah ada gambaran mengenai tentang berbusana muslim dan muslimah untuk cerminan kepribadian dan keindahan kita hari ini. Mungkin saya ingin tanya, mungkin ada gambaran apa yang dimaksud dengan berbusana muslim dan muslimah, cerminan kepribadian dan keindahan kita? Mungkin ada dari perempuan bilang, Pak, oh ternyata kalau orang yang berbusana muslim itu tidak perlu pakaian-pakaian ini, pakaian-pakaian itu, yang penting menutup aurat. Ya, mungkin ada gambaran dari anak-anakku sekalian. Oh, tidak ada. ada Pak. Tidak ada ya? Ya, kalau tidak ada, Pak, menutup aurat menggunakan kain. menutup aurat menggunakan Kain. ya, betul. Jadi cerminan seorang muslim itu menutup aurat. Saya ingin tanya lagi, auratnya perempuan sama laki-laki apakah berbeda atau sama? Sama. Sama dan beda. Nah, Memang Berbeda. Beda. ya, jangan salahkan pendapatnya temannya ya. Iya, iya. yang sama dan beda. Ya, tunggu, sabar. Saya ingin dulu mendengar pendapat yang sama dan pendapat yang beda. Mungkin dari saudari Mirza, bagaimana pendapatnya tentang auratnya laki-laki dan auratnya perempuan? Ya, kepada saudari Mirza. Kalau auratnya perempuan itu menutup dari ujung kepala sampai ujung kaki, Pak. Dari Kecuali muka dan telapak tangan. kalau perempuan ya, Iya, Pak. kalau laki-laki belum dipahami. Dari kaki
dari Tuhan sampai Oh iya, itu menurut pendapat dari Sukma. Bagaimana kalau pendapat dari Gavin? Karena Gavin tadi mempunyai pendapat bahwa laki-laki dan perempuan itu auratnya sama. Nah, ini mendengarkan dari pendapat saudara Kelvin. Bagaimana? Maksudnya aurat laki-laki dan perempuan itu sama. Kenapa bisa? Sama karena menutupi kan ada penyembah betul. Apa yang hanya tangan, hanya boleh dilihat hanya tangan yang wajah. Hanya tangan, Yang wajah. hanya tangan dan wajah. Nah, laki-laki dari Oh iya. Berarti beda ya? sudah. Oh beda. Itu kan udah semuanya dulu. Nah. Oh iya. Alat kelamin tidak sama-sama dia. Iya betul. Bagus. Ya. Kita tidak boleh menyalahkan. Ini ingin saya tanyakan kepada anak-anak. Sebenarnya kalau menuntut ilmu kita tidak boleh menyalahkan pendapat teman-teman kita, walaupun dia salah, walaupun dia tidak benar, walaupun dia mungkin belum mengerti. Tapi kalau dia berpendapat begini ya kita terima saja. Tapi dengan alasan yaitu harus kita benarkan apa yang salah. Begitu ya, baik ya. Ya Pak. Mungkin kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Kan tadi saya sudah jelaskan perbedaan aurat antara laki-laki dan perempuan. Jadi apa itu aurat? Menurut bahasa, aurat berarti malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari kata awirat yang artinya hilang perasaan. Jika digunakan untuk mata, berarti hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya, kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan, dan mengecewakan. Sedangkan kalau menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi aurat itu sangatlah penting bagi umat muslim dan muslimah. Kenapa? Karena orang yang berpakaian yang menutup auratnya itu berarti dia jauh dari kata ada yang tahu? Jauh dari kata malu, jauh dari kata aib, jauh dari kata buruk, dan jauh dari pandangan-pandangan yang tidak diinginkan. Kalau kita bisa ambil hikmah dari menurut istilah dalam hukum Islam tadi itu adalah batas minimal dari bagian tubuh yang ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat muslim atau muslimah yang berpakaian, yang berbusana itu merupakan yang mengerti bahwa menutup aurat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangatlah penting bagi kita untuk menutup aurat kita. Karena apabila kita menutup aurat berarti menjaga cerminan diri kita agar tidak memberikan hal-hal yang buruk kepada teman-teman. Apabila kita tidak berpakaian, apakah kalian berani untuk jalan di muka umum? Iya. Tidak kan? Tidak. Nah, apakah kalian kalau misalnya segala pakaian itu kalian tidak gunakan di tempat umum seperti mall, Pantai. seperti mall, pantai, sekolah. Coba kalian jalan di depan umum. Apakah kalian malu atau tidak? Malu. Nah, pasti malu kan? Ya begitulah. Itu makanya kenapa Islam sangat menekankan untuk menutup atau sangat mewajibkan kita untuk menutup aurat karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah benar-benar kita mudah pahami dan mudah kita mengerti, sehingga apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah benar-benar adalah hal yang baik untuk cerminan diri kita. Nah, mungkin kita lanjut ke slide berikutnya karena mungkin sudah dimengerti apa itu aurat menurut bahasa, apa itu aurat menurut istilah. Nah, secara umum aurat merupakan bagian tubuh
yang jika terlihat dapat menimbulkan fitnah atau keburukan. Batasan aurat berbeda antara laki-laki dan perempuan. Seperti biasa berbeda tergantung situasi, seperti saat beribadah atau berinteraksi dengan mahramnya. Nah, jadi saudara Kevin tadi mungkin mempunyai pendapat ada yang sama dan ada yang beda. Jadi bisa dilihat kalau menurut secara umum aurat merupakan bagian tubuh yang jika terlihat dapat menimbulkan fitnah. Jadi kan kalau tidak dibedakan antara auratnya laki-laki dan perempuan itu dapat menimbulkan fitnah. Karena apa? Misalkan kita berbusana, kita laki-laki tapi berbusana kayak perempuan, itu bisa menimbulkan fitnah. Iya. Sama halnya juga dengan perempuan. Jadi kenapa batasan aurat laki-laki dan perempuan itu bisa dikatakan beda? Karena supaya kita tidak dapat menimbulkan yang namanya fitnah atau keburukan itu. Dan menutup aurat untuk perempuan dan laki-laki itu saat beribadah juga itu beda. Iya. Kalau laki-laki pakai busana muslim, kalau beribadah ya kan, muslim celana panjang, baju koko, bersongkok, sementara perempuan pakai celana dan lain sebagainya. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya karena mungkin sudah dimengerti apa itu aurat secara umum. Mungkin ini saya ingin jelaskan kepada anak-anakku yang perempuan mengenai tentang pakai jilbab, pakai hijab. Apa itu jilbab dan busana muslim? Apa itu jilbab dan busana muslim? Secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah himar, dan dalam bahasa Inggris, jilbab dikenal dengan istilah veil. Selain kata jilbab untuk menutup bagian dada hingga kepala wanita untuk menutup aurat perempuan, dikenal pula istilah kerudung, hijab dan sebagainya. Jadi hijab atau jilbab itu sangatlah penting bagi wanita atau perempuan yang muslim. Kenapa? Karena itulah tadi dapat menutup dada, dapat menutup aurat dari rambut dan tidak memperlihatkan lekak-lekuk tubuh. Ya. Itu kenapa sangatlah penting jilbab atau busana bagi seorang muslim, bagi seorang muslimah agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan para kaum laki-laki juga bisa menjaga pandangannya dan bisa membimbing perempuan yang mungkin dia percayai, seperti adiknya, kakak perempuannya, adik perempuannya. Kalau itu ya ini Di luar ini adik perempuan, kakak perempuan, mama perempuan, ya ibu, nenek. Nah itu kan merupakan salah satu hal yang wajib kita berikan kepada atau memberikan sesuatu hal yang lebih penting. Kenapa? Itu membimbing kita ke jalan yang baik, memberikan kita hal yang baik supaya tidak menimbulkan keburukan, supaya tidak terjadinya fitnah dan tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Ya baik, kita mungkin sudah dimengerti ya, mengenai apalagi di perempuan mengenai hijab, busana. Ya kenapa ini kayaknya ada hal yang kurang ini. Ya baik, hukum menutup aurat dalam Islam adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan. Wajib perempuan yang telah dibalik kewajiban ini tidak hanya berlaku saat sholat, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ada potensi aurat dilihat oleh
yang bukan mahram. Dalilnya terdapat dalam Quran Al-Ahzab ayat 59 dan Quran An-Nur ayat 31. Mungkin anak-anakku bisa dibuka Al-Qur'annya ayat surah Al-Ahzab ayat 59 dan Quran surah An-Nur ayat 31. Nah, itu menjelaskan tentang betapa pentingnya kita menutup aurat dan hukum menutup aurat dalam Islam. Ya. Hukum menutup aurat dalam Islam adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan yang telah balik. Ya baik, saya ingin tanya kepada perempuan, apa tanda-tandanya seorang muslimah? Apa tanda-tandanya seorang muslimah yang sudah balik? Mungkin bisa disebutkan salah satunya saja. Muslimah? Iya. Perempuan? Iya. Halangan. Oh, halangan. Ya baik. Terima kasih. Sangatlah betul. Oh, menstruasi. Ya. Menstruasi. Mungkin ini. Hah? Menstruasi. Masturbasi. Nah, itulah. Mungkin karena Bapak mungkin tidak mengalami hal yang itu. Iya. Menstruasi, bukan menstruasi. Ya, itulah. Mungkin perempuan yang anukan yang ini lah. Nah. Kalau laki-laki apa tanda-tandanya kalau sudah balik? Tumbuhnya bulu-bulu. Oh ya. Ya, sangatlah betul anak-anak sekalian yang ganteng dan yang cantik. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ayat Al-Quran perintah berbusana muslim dan muslimah. Jadi inilah Quran surah yang menjelaskan betapa pentingnya kita dan hukumnya orang yang berbusana muslim atau muslimah, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyul azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihinna dzalika adna ayyurafna fala yusawina wa kana Allaha ghafurur rahim. Yang artinya, wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu oleh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Nah, itu. Kita lanjut ke slide berikutnya karena waktu juga kita ini. Nah, ini juga ayat yang Al-Qur'an yang menjelaskan tentang berbusana muslim dan muslimah dalam Quran surah An-Nur ayat 31. Yang katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan jangan menampakkan perhiasannya bagian tubuhnya kecuali yang biasa terlihat. Nah, itu saja yang bagian-bagian ini. Nah, nanti dilihat sendiri, dipelajari sendiri, ya. Nanti anak-anak sekalian pelajari sendiri dan dimengerti sendiri. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Batasan antara laki-laki dan aurat, mungkin yang Bapak jelaskan tadi sudah dimengerti kan? Dari kalau laki-laki kalau dari pusat sampai lutut, kalau perempuan dari muka dan telapak tangan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Hikmah menutup aurat. Yang pertama, apabila kita menutup aurat, yang pertama itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terus menjaga kehormatan diri, menjaga kemaksiatan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah hikmah kita dalam menutup aurat. Oke, karena masih ada waktu 1 menit, kita bagi kelompok. Karena mungkin di pengertian, kita bagi kelompok saja, dan kita bagi kelompok, terus nanti dikasih tugas dan diskusikan di rumah, dan cari masalahnya dan cari mengenai tentang apa yang kamu ketahui tentang aurat dan bagaimana hukumnya dalam Islam. Mungkin kelompok 1 untuk perempuan,
Kalau kelompok untuk laki-laki. Terus sebutkan dan jelaskan hikmah menutup aurat yang kalian ketahui. Nah, mungkin itu saja yang materi hari ini. Siapa tahu ada anak-anakku sekalian yang belum dimengerti, belum dipahami tentang batasan berbusana muslim bagi muslimah yang belum dimengerti dalam berbusana. Sudah Pak. Oh, sudah. Nah, baik, karena mungkin jadi pesan Bapak Jadi pesan Bapak teruslah belajar, karena orang yang belajar itu bisa membimbing kalian untuk menuju jalan yang sukses dan benar. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja materi hari ini. Kalau ada yang tidak dimengerti, yang belum dipahami, nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.